Kita mulai di soal kali ini. Karena kita akan membahas soal nomor 4. Ini masih tipe soal boiler. Oh enggak, ini udah masuk ke turbin ya. Siklus turbin, neraca kukus. Nah, ini seperti biasa dari soal tuh pasti akan ngasih komposisi atau ultimata ya. Ini ada juga udara berlebih 50%. Terus ada panas pembakaran atau HHV-nya tuh segini. Ini komposisi udara. Terus ini temperatur flue gas atau gas cerobong. Nah ini ada yang baru nih. Ini ada katanya panas loss lewat dinding. Ini tuh adalah heat loss. Ya nanti kita bakal bahas ini untuk di neraca energinya. Nah terus katanya ini boiler itu ngasilin superheat steam. Ini kondisinya. Nanti dari sini kita bisa cari entalpi ya. Habis itu katanya ada air umpan boiler. Kondisi termodinamiknya kayak gini. Ada tekanan, ada entalpi. Lalu katanya air blowdown itu keadaannya ini gini, terus laju alirnya segini. Oke. Katanya ini yang paling penting dari soalnya. Katanya kukus hasil boiler ini dimanfaatkan buat kondensin turbin, terus keluarnya tuh pada keadaan jenuh, tekanan satu bar, terus dikondensasi sampai segini, terus efisiensi turbin segini, terus katanya berubah jadi kondensat. Ini hasil kondensasinya. Nah intinya dari soal ini kita bakal diminta untuk bikin gambar diagram alir dulu ya. Oke, kita mulai gambar diagram alir. Ini taruh di bawah aja biar muat. Diagram alir. Nah di diagram alir ini kita seperti biasa akan coba gambar dari si pembakarannya. Kita bikin kotak. Ini isi combusting. Si combusting ini kayak biasa akan ada bahan bakar atau fuel, lalu dimasukkan dengan udara, air, lalu keluar jadi gas cerobong, flue gas. Dari si pembakaran ini dia bakal ngelempar atau ngelepas kalor untuk si boiler, di boilernya itu ya. Di boiler ini seperti biasa pasti akan ada air umpan, atau biasa air umpan tuh bahasanya itu namanya BFW ya, boiler feed water ya. Ini kasih nomor aliran ke-8. Yang 4 sama 5 itu ini 4 tuh blowdown. Jadi blowdown tuh kayak aliran buangan air ya. Jadi semua aliran yang dimasukin ke boiler itu gas semuanya dipakai. Ada sebagian yang dibuang di blowdown kayak gitu. Lalu ini superheat steam. Tulisnya superheat di sini. Ini kita gambar turbin. Hasil listriknya berapa? Listriknya tuh katanya 2 megawatt turbin. 2 megawatt. Ini turun melewati kondensor pasti agar jadi kondensat. Nah terus habis jadi kondensat umumnya pasti akan melewati pompa. Nah gimana cara taunya? Kita ikutin ceritanya. Katanya kan ini kukus boiler steam dimanfaatin buat gerakin turbin, makanya kita gambar turbin. Habis turbin terus katanya dikondensasikan, otomatis ngelewatin kondensor kan. Habis ngelewatin kondensor katanya ada ini namanya pemanas proses. Ada katanya kukus pemanas proses itu kondensat jenuh 40 bar. Nah biasanya si pemanas ini tuh taruhnya sebelum masuk boiler ya, kalau di pabrik-pabrik ya. Ini ada heater lah kita sebutannya. Ini heater, oke, atau pemanas. Nah ini ada pompa. Pompa tuh di soal gak disebutin, cuman kayak biasa umumnya pasti ada pompa di sini.
Ini kita namain aliran 4 steam ya. Terus ini ada kondensat. Ini ini karena ini ada blow down. Biasanya di sini tuh kita taruh aliran namanya make up. Make up ini artinya dia tuh kayak air tambahan atau komponen tambahan dipakai kalau misal di suatu siklus itu ada yang dibuang. Misal di sini kan ada air dibuang secara berkala melewati aliran blowdown, maka imbasnya pasti akan ada aliran make up yang masuk. Kayak gitu. Ini kita namain aliran air pompa. Ini BFV udah. Oke. Yang bagian A udah selesai. Ini diagram alirnya. Nah, bagian B itu kita diminta apa? Bagian B kita diminta untuk berapa laju kukus dan laju air umpan boiler. Oke. Tadi laju steam dan air umpan boiler atau boiler feed water. Nah, berarti yang ditanyain tuh ini ya, massa di sini sama massa di sini. Oke. Nah, idenya itu adalah kita bisa hitung turbin dulu. Kita menghitung laju steam pakai melewati blok turbin. Ya. Ini kan nomor 5 superheated. P-nya itu 40 bar. T-nya itu 300 derajat Celcius. Terus keluar dari turbin, dia tuh bakal jadi kukus atau steam. Nah, dengan kondisi tekanan 1 bar dan juga kondisi uap jenuh, saturated steam. Ini ada di soal ya. Katanya mana nih? Ini superheated steam itu ini tekanan 40 bar, temperatur 300 derajat. Sedangkan kalau buat si kukus keluar turbinnya ini keadaan jenuh dan tekanan 1 bar. Kan ini kukus ya, steam ya, otomatis keadaan jenuhnya ini adalah keadaan uap jenuh atau steam jenuh, saturated steam ya, saturated vapor. Nah, berarti ini kalau kita cari di diagram atau tabel ya kurang lebih dapat 2980 kJ per kg. Ini 2660 ya kJ per kg. Oke, lalu dari sini kita bisa ngitung TSR atau theoretical steam rate. Rumusnya itu 3600 per entalpi masuk 2980 dikurangin entalpi keluar 2660. Dari sini kita dapatlah 11,25 ya kilogram per kWh biasanya. Nah, ASR-nya ini itu umumnya kan rumusnya TSR per efisiensi. Nah, efisiensi itu berapa? Kalau di soal itu diketahui efisiensi 80% ya. 80% berarti di sini tulis 11,25 per 0,8 sama dengan berapa? 14,06 ya. Oke. Dari sini kita bisa dapat M ya dengan cara kan daya itu sama dengan massa per ASR ya. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau massanya itu berapa nih? 2 mW ya. 2 megawatt dikali 14,06 kilogram per kWh. Ya, ini otomatis harus kita ubah ke 2000 ya. 2000 kW. Nah, dari sini dapatlah ini kan 2000 dikali 14,06. Jadi berapa? Jadi sekitar 28125 kg per hour. Ini adalah si M steam ya, si massa steam. Oke, dapat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan masih B ya, kita diminta laju air umpan boiler feed water. Kita bikin bloknya seperti biasa. Boiler ini ada aliran BFW, ada aliran 5 ya, superheated. Ini 4 blowdown.
Kita kalau perhatiin di sini, ini kan turbin ya. Nah, berarti neraca massa turbin itu adalah massa superheat atau SH itu sama dengan massa steam kan. Ya. Sama dengan berapa? Tadi kita dapat angkanya 28.125. Oke. Sedangkan kalau untuk neraca massa di boiler, berarti apa? Massa BFW sama dengan massa blowdown ditambah massa superheated atau massa steam. Nah, si blowdown ini kalau kita lihat di soal itu katanya ini 10% dari laju produksi gugus. Berarti dia 0,1 dari M steam ya. 0,1 M steam ditambah M steam ya, karena di sini kan massa superheat sama dengan massa steam. Nah, bakal dapat 1,1 M steam. M steamnya berapa? 28.125 ya. Dapatlah massa BFW-nya itu sekitar berapa? 3937,5. Selesai deh. Yang B udah beres. Ini massa air umpan boiler, ini massa buat steamnya. Sekarang kita lanjut ke C. C itu diminta apa? C itu diminta buat menentukan laju bahan bakar ya. Ini yang mulai kompleks karena ngitungnya tuh panjang. Jadi sebentar. C ini hitung massa bahan bakar. Langkah pertama, kita tentuin rumus cari mfuel ya. Caranya gimana? Caranya itu kita bikin NME boiler dulu ya. NME boiler berarti kita punya massa BFW dikali dengan panas sensibel dari boiler feed water ya, ditambah kalor yang diserap sama dengan massa blowdown dikali panas sensibel blowdown ditambah massa steam atau superheat dikali panas sensibel superheat ya. Nah, kenapa panas serapnya itu di kiri di aliran input? Karena secara ini kan diagram proses ya. Nah, ini tuh ada aliran BFW yang masuk, yang keluar blowdown sama superheated. Nah, ini panasnya kan diserap dari pembakaran combusting ke dalam pipa-pipa boiler ya. Makanya panasnya itu dihitung sebagai input di ruas kiri. Oke. Nah, habis itu dari sini kita apa ya? Udah gini aja. Cukup kayak gini. Habis itu kan kalau hukum azas Black tuh kalor yang dilepas sama dengan kalor yang di ini ya apa? Diserap sama dengan lepas. Iya. Berarti serap itu akan sama dengan kalor lepas. Ya. Jadi yang serap itu dari sini ke sini, yang lepas tuh yang serap dari sini ke sini, yang diterima ini, yang serap tuh, yang lepas tuh ini lepas, ini serap, ini gitu. Dikali efisiensi perpindahan panas. Oke. Lalu buat NME pembakaran, nah kita punya aliran bahan bakar M fuel dikali entapi bahan bakar H fuel ditambah massa air dikali entapi air ya, ditambah ini tuh adalah si kalor HAV nya ya. Oke. Lalu sama dengan kalor lepas ditambah ini flue gas lubang ditambah kalor rugi ya atau kalor bocor. Oke. Dari sini
Seperti biasa, ini asumsi T sama dengan 25 derajat, makanya ini bisa ditiadakan, cancelling out. Nah, dari sini M fuel-nya itu sama dengan apa? Q lepas tambah ini sebenarnya ini bisa massa, bisa juga N, bisa mol. Jadi bebas aja, tergantung CP yang tersedia itu satuannya tuh per mol atau per kilogram. Ya, kayak gini. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita pakai buat mencari M fuel. Nah, ini makanya panjang ya pengerjaannya. Nah, habis kita nentuin gambaran rumus yang dipakai buat cari M fuel ini, kita coba hitung mulai dari boilernya ya. Hitung NMA boiler. Nah, si NMA boiler ini tujuannya adalah biar kita menghitung atau mencari berapa kalor serapnya ya. Ada HBFW ya. Si HBFW ini saturated water kalau di soal, terus 40 bar. Nah, ini kalau kita cari di diagram atau tabel, dapatlah segini kurang lebih. Untuk H blowdown BD ini satu water atau cair jenuh, kondisinya sama kayak gini 40 bar. Nah, otomatis entalpi juga sama. Lalu entalpi superheat steam dia tuh 300 Celcius dan kondisi 40 bar ya. Dia tuh berarti 2957,7. Dari sini kita bisa tahu kalor serapnya itu adalah ya ini ya guys, apa ini tinggal kita pindahin ke kiri aja jadi minus kayak gitu ya, kurang lebih nanti bakal dapet kayak gini. Ini tuh M blowdown dikurangin M BFW. Nah, kenapa gue bisa nulis gini ya, karena kan entalpi blowdown sama BFW kan sama ya, 1092. Otomatis ya ini sama ini tuh sama. Kita kalau pindahin tuas ke kiri berarti bisa dikelompokin dong ya, kayak gitu ya, idenya kayak gitu. Ini cuman apa ya, penulisan matematika aja sih, bukan yang gimana-gimana. Lalu kita tulis di sini massa superheated steam-nya dikalikan dengan si entalpi superheated steam. Oke, dari sini kita dapat berapa ya? Ya, hitung-hitung. Ini jangan lupa massa blowdown itu 0,1 dikali massa steam. Ya, hitung berapa gitu kurang lebih. Nanti biar singkat ini akan dapat sebanyak 524,66062,5. Wah, banyak. Nah, kan kalor serap sama dengan kalor lepas ini ya. Ya, ini tinggal di pindah ruas gitu ke kiri ya. Cuman ini asumsi satu aja 100% karena di soal gak disebutin ya. Berarti ya ini sama aja lah, kalor serapnya segini. Ya dapat. Kita lanjut ke sebelum ke neraca massa pembakaran, kita hitung stoikiometri pembakaran.
Di stoikiometri pembakaran ini bahas kita bakal tujuan atau objektifnya untuk mencari komposisi flue gas ya. Mol C sama dengan dia tuh 50% ya, berarti 0,5 ya. Dari mana? Dari sini ya, dari yang awal-awal ini. Oke. Mfill per 12. Nah ini karena masa bahan bakar dicari ya, makanya ini kita biarin jadi konstanta aja Mfill. Dapatlah hasilnya tuh segini, Mfill kayak gitu ya. Mol atom hidrogen dia itu karena 6% berarti 0,06 per AR itu 1. Ada juga si oksigen, atom oksigen dia itu 44%, makanya kita dapat kayak gini ya. Habis itu dari sini apa lagi ya, oh ya kita ngitung ke stoikiometri ya, CO2 CO2. Nah masukinlah ini buat hidrogen kayak gini. Ini udah seimbang koefisiennya, tulislah kayak gini. Ini jadi 0,015 mE. Oke. Dari sini lanjut lagi ke oksigen. Oksigennya ini dapat 0,015. agak panjang. Oke. Udah. Sampai sini ngapain? Sampai sini kita bisa ngitung ke ini ya, apa? NO2 stoikiometri. Nah, di sini kita cukup jumlahin aja kayak biasa, ini jumlahin ini kurangin ini ya. Berarti nanti dapatlah NO2-nya tuh sebesar 0,04295 dikali massa fuel. Jangan lupa ya, ini kan konstanta yang ikut terus karena kita belum ketahui berapa nilainya. Habis itu si N udaranya secara stoikiometrik itu kita tulis kayak biasa 1/0,21 ya, dikali dengan ini. Oke. Sama dengan 0,204 ya. Habis ini baru kita dapat N udara aktualnya, yaitu sebesar 0,204. 1 tambah 0,5 ini kan karena excess 50% ya, jadilah sekitar 0,303 mfuel kilomol. Nah dari sini kita bisa ngitung mol N2 nya juga 0,242 mf. Ini dengan cara ini dikali 0,79. Sedangkan kalau yang ngitung mol oksigen aktualnya itu ini dikali dengan 0,21, hasilnya 0,065. Jangan lupa nanti ada NO2 sisa ya. Caranya ini dikurangin sama ini. Sama ini. Udara oksigen stoikiometri. Ini aktual dikurangin sama yang stoikiometri. Dapat mol oksigen sisa. Sekitar seginilah kilomol. Habis ini kita bisa nentuin komposisi gas terobong ya. Komposisi flue gas.
mol CO2 nya itu kita tulis ini ya, 0,047. Ada juga NH2O 0,03. Ini ada juga mol O2 sisa 0,02205. Nah, ini bisa kita jumlahin semua. Nanti akan dapat mol flue gasnya itu adalah 0,33575 mfil kilomol. Nah, kita bisa dapat dong komposisinya. YCO2 itu berarti kita ini aja ya, bagi coret-coret, dapatlah 12,42 ya. Ada juga YH2O. Nanti kita lakukan hal yang sama, dapat 8,93%. Nah, ini kurang lebih segini hasil perhitungannya. Nah, dari sini kita bisa ngitung CP si flue gasnya ya. CP flue gasnya tuh berarti ya ini 12%-an lah, dikalikan dengan CP si CO2. Ini CP si CO2 ya. Terus ditambah lah 8,93% dari 39 tuh CP si H2O. Ada juga CP si N itu adalah CPCN itu adalah 32. Ini CPCN. Habis itu yang terakhir tinggal si oksigen sisa. Dia tuh CP oksigen tuh 34. Semua hasilnya akan dapat 34,9921 kJ per kilomol Kelvin. Ya, oke. Nah, dapat. Dari sini baru kita bisa lompat ke hitungan NM pembakaran. NM pembakaran ya. Dari si NM pembakaran ini kita tulis ulang persamaannya jadi kayak gini ya. Di atas kan udah ditulis, cuma kita tulis ulang aja. Ini TFG, ini T awal, CP flue gas DT ditambah kilos. Oke, mfil itu yang kita cari ya. HHV nya ini dapat di soal itu berapa? Ini ya, 22.000 kilojoule per kilogram. 22.000. Kalor lepasnya itu kita dapat tadi berapa? Ini ya, kilojoule per jam. Ini copy aja lah ya. Salin. Ini masukin kutip. Oke, udah. Habis itu kita masukin si laju alir flue gasnya, NFG. NFG ini berapa? Ini ya, 0,33575 dikali massa fill bahan bakar, karena dia masih bentuk konstanta. Oke, dari sini CP nya berapa? CP nya itu 34. Aduh, gak muat ya. Ini taruh sini lah. Nah, ini kan T ya, berarti delta T nya itu berapa? Temperatur cerobongnya itu adalah ini 400 flue gas. Berarti 400 itu kalau dalam Kelvin akan menjadi 673. 673 dikurangin kondisi standar tuh 25 derajat ya, atau 298 Kelvin. Lalu dapat kilos. Nah, kilosnya tuh berapa? Kilos ini kalau kita lihat
di soal ya, katanya ada panas lolos lewat dinding, kira-kira 5% masuk lewat bahan bakar, energi bahan bakar. Berarti kita bisa tafsirkan kalau kilos ini itu sama dengan 0,05 dari siki HHV atau si energi bahan bakar ya, kayak gitu. Nanti aljabar biasa ya, pindah ruas kiri ruas kanan, dapatlah massa bahan bakar itu 5909,82 kg per jam. Beres deh. Nah, kita lanjut ke bagian D. Bagian D ini kita diminta buat ngitung apa ya? Sebentar. Kita diminta buat kalau misalnya gas temperatur cerobong dapat ditekan 250 derajat, berapa panas yang dapat dimanfaatkan? Panas yang dapat dimanfaatkan tuh berarti kilepas ya. Nama lainnya sama aja. Terus yang E sekalian, E itu katanya cara mengambil kembali panas sensible flue gas. Ini artinya maksudnya cara manfaatin enthalpy flue gas ya, panas sensible flue gas sebelum terbuang. Itu soal buat D dan E. Nah, buat yang D itu kita diminta cari panas lepas. Nah, ini kan awalnya 400 derajat. Sekarang ubah jadi 250. Soalnya kayak gitu. Nah, berarti pasti ada yang berubah nih. Berubahnya itu kita tentukan di kilepasnya. Kita masih pakai persamaan yang sama. Mfuel KHV sama dengan kilepas. Terus mol flue gas 250 itu sekitar 523 Kelvin ya. Ini CP DP ditambah kilos. Kilos itu berapa? 5% kilos. Nah, dari sini kita masukkanlah massa bahan bakar, kita pakai 5909, HHV-nya tuh 22.000 kilepas yang kita cari, yang bisa buat dimanfaatin. Si laju alir flue gasnya itu kan ini ya. Nah, ininya karena massa bahan bakar udah diketahui, berarti bisa kita masukin ya. Berarti seginilah kurang lebih dikali ya, kilosnya itu kan 5% dari AHV 22.000, ini bablas. Oke, udah beres. Nanti dihitung-hitung dapatlah kilepasnya itu minus 6,092. Ini jawabannya. Habis itu buat cara E nya itu cara memanfaatkan panas sensible flue gas terbuang. Ini teoritis saja, bisa dihafalin. Jadi cara manfaatinnya tuh pertama bisa dengan pemanas pada feed water preheater. Bisa juga jadi pemanas pada air preheater. Bisa juga dipakai untuk condensing economizer. Jadi si panas flue gasnya itu bakal yang awal gas ya, kita kondensasikan sampai ke titik cair si air, biar bisa diambil, dalam kutip ambil panas laten si embun uap ya. Ada juga yang cara terakhir itu adalah heat recovery system atau heat recovery steam generator. Jadi heat recovery steam generator tuh si flue gasnya itu akan
dipakai buat manasin jadi steam kayak gini ya, itu namanya heat recovery steam generator, kurang lebih kayak gitu, atau nama lainnya itu adalah waste heat boiler ya. Jadi itu aja buat soal pengerjaan dari nomor berapa nih, nomor 4 ya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.